Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video ini menjelaskan tentang pokok-pokok kebijakan rancangan Permendikbud tentang petunjuk teknis BOS tahun 2021 Januari 2021. 9 pokok kebijakan pada rancangan Permendikbud tentang petunjuk teknis BOS tahun 2021 ya. Nomor 1 tujuan BOS, nomor 2 syarat dan kriteria penerima BOS, penetapan sekolah penerima, 4 satuan biaya BOS, 5 penggunaan dana BOS, 6 pelaporan, 7 pengembalian dana, 8 sisa dana, 9 sanksi ya. Tujuan BOS 1. Membantu biaya operasional sekolah yang belum terpenuhi oleh pemerintah daerah dan atau dari sumber lainnya. Nomor 2. Mendukung pemerataan akses layanan pendidikan. Nomor 3. Meningkatkan mutu pembelajaran. Semuanya ini tidak mengalami perubahan seperti juknis BOS tahun-tahun sebelumnya. Syarat dan kriteria penerimaan BOS ya. Permendikbud nomor 19 tahun 2020 ini RPM juknis BOS tahun 2021 perbandingannya. Nomor 1 mengisi dan melakukan pemutakhiran dapodik sesuai dengan kondisi nil di sekolah. Ini tahun 2020, di tahun 2021 ini tidak ada perubahan. Poin nomor 2 juga tidak ada perubahan di tahun 2021. Nomor 3, memiliki izin operasional yang berlaku bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berdata pada Dapodik. Untuk tahun 2021-nya memiliki izin menyelenggarakan pendidikan ya, itu perbedaannya. Nomor 4, memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir. Untuk tahun 2021 ini memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir saat cut off tahun berjalan. Ini lebih ada penjelasan sedikitnya ya. Di tahun juknis BOS tahun 2021. Poin nomor 5-nya tidak ada perubahan. Ya, catatan nomor 1, dikecualikan bagi sekolah terintegrasi SATAP ya, SDLB, MDM dan SLB, sekolah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan kementerian, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada di wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain. Apabila jumlah peserta didik pada satuan pendidikan seperti pada nomor 1 kurang dari 60, maka besaran dana BOS diberikan sebesar 60 peserta didik, sama seperti tahun biasanya ya. Penetapan sekolah penerima. Ini kalau di Permendikbud tahun 2020, penerima dana BOS reguler berdasarkan pada data Dapodik per tanggal 31 Agustus ya. Sedangkan di juknis BOS 2021 penetapan sekolah penerima dana BOS reguler ditetapkan setiap tahun pelajaran ya, berdasarkan data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus ya. Penambahan setiap tahun pelajaran itu perbedaannya. Nanti setiap tahun pelajaran ditetapkan. Terus berikutnya satuan biaya BOS. Kalau di Permendikbud 2020 seperti ini, jenjang SD 900 per tahun, SMP 1.100.000, SMA 1.500.000. Kalau untuk di juknis BOS 2021, ya satuan biaya BOS tahun 2021 ditetapkan oleh Menteri ya. Ditetapkan melalui keputusan Menteri. Besaran satuan biaya bersifat majemuk dan dihitung berdasarkan 2 indikator, yaitu indeks kemahalan konstruksi atau IKK dan indeks peserta didik atau IPD. Jadi jumlah besaran biaya satuan biaya BOS tahun 2021 ini
itu tidak sama seluruh sekolah ya. Itu berdasarkan indeks kemahalan konstruksi dan indeks peserta didik atau IPD ya. Ini nanti ditetapkan oleh Menteri Kementerian ya. Itu selanjutnya rentang dan sebaran satuan biaya BOS reguler tahun 2021. Untuk jenjang SD ya, rentang biayanya dari paling rendah 900.000 sampai paling tinggi 1.960.000 per siswa ya. Itu untuk kabupaten kotanya, biaya satuan yang tetap mendapat 900.000 sebanyak 137 kabupaten kota, dan yang akan mendapatkan kenaikan adalah 377 kabupaten kota. Untuk jenjang SMP, rentan mulai dari 1.100.000 per siswa paling rendah, dan paling tingginya sampai dengan 2.480.000 per siswa. Ini jumlah kabupaten kotanya yang tetap mendapatkan paling rendah 1.100.000 sebanyak 133 kabupaten kota. Untuk yang akan mengalami kenaikan sebanyak 381 kabupaten kota. Untuk SMA senilai ini ya, untuk SMK senilai ini ya 1.600.000, SMA-nya paling rendahnya 1.500.000, paling tingginya 3.470.000. Untuk SMK 1.600.000 rupiah per siswa paling rendah, paling tingginya sampai dengan 3.720.000 per siswa. Jumlah kabupaten kota yang menerima dana paling rendah sebanyak 127, biaya tetap yaitu 1.600.000 per siswa. Untuk yang meningkat biayanya sebanyak 387 kabupaten kota. Untuk SLB seperti ini 3.500.000. Kita lanjutkan rentang dan sebaran satuan biaya BOS reguler tahun 2021 untuk jenjang SD. Mendapatkan dana tetap mulai dari 900.000 ya per siswa sampai dengan 1 juta, itu sebanyak 240. Yang saya ulangi, untuk yang mendapatkan dana BOS tetap senilai 900.000 adalah 137 kabupaten kota. Ini contohnya Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Belu, Kabupaten Goa, Kabupaten Kota Baru. Ini contoh-contoh kabupaten yang akan mendapatkan nilai dana BOS tetap ya. Untuk yang meningkat dari 900.000 sampai dengan 1 juta, itu ada sebanyak 240 kabupaten kota. Contohnya Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Kota Banjarbaru. Untuk yang mendapatkan dana BOS 1 juta sampai dengan 1.500.000 per siswa sebanyak 117 kabupaten kota. Ini adalah beberapa contoh kabupatennya. Untuk yang mendapatkan 1.500.000 sampai dengan 1,9 juta per siswa sebanyak 19 kabupaten kota. Nah, untuk yang mendapatkan dana maksimal yaitu sebanyak 1 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Intan Jaya. Ini yang mendapatkan dana per siswa itu sebanyak ini 1.960.000 rupiah per siswa. Itu adalah 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Intan Jaya. Ini satu-satunya kabupaten di jenjang SD yang mendapatkan besaran dana BOS untuk jenjang SD per siswa. Untuk jenjang SMP di sini yang mendapatkan dana tetap yaitu sebanyak 133 kabupaten kota, yang 1 juta sampai 1.500.000 yaitu 334 kabupaten kota, 1.500.000 sampai dengan 2 juta 28 kabupaten kota.
2 juta sampai dengan 2,4 juta 18 kabupaten kota, dan yang mendapat dana maksimal yaitu satu kabupaten, yaitu Kabupaten Intan Jaya lagi. Begitu juga di SMA seperti ini, yang mendapatkan dana maksimal itu adalah tetap satu kabupaten, yaitu Kabupaten Intan Jaya. Ya, lanjut. Tentang SMK ini sama bisa dilihat juga. Sekarang mekanisme penyaluran, ya ditransfer dari RKUN Kemenkeu melalui KUN menyalurkan dana BOS ke satuan pendidikan dalam 3 kali tahap, yaitu 3 caturulan. Laporan realisasi sebagai syarat penyaluran, ya. Nah, penyalurannya langsung ke rekening sekolah. Dana BOS diterima langsung di sekolah sebanyak 3 kali atau 3 tahap atau 3 caturulan, ya. Sama seperti tahun 2020, tidak mengalami perubahan. 12 komponen penggunaan dana BOS reguler. Nomor 1, penerimaan peserta didik masih sama, tidak mengalami perubahan. Nomor 2, pengembangan perpustakaan. Nomor 3, kegiatan pembelajaran eskul. Artinya masih tetap sebanyak 12 poin ini, ya, sama seperti tahun 2020. 12 komponen penggunaan dana BOS reguler sama seperti tahun 2020. Ya, tidak ada perubahan komponen-komponennya, tetap sebanyak 12 komponen. Prinsip-prinsip penggunaan dana BOS ini yang membedakan di tahun 2020 dan 2021. Di tahun 2021 ini yaitu prinsip pertamanya adalah mendukung konsep merdeka belajar. Artinya, penggunaan dana BOS disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk untuk penanganan COVID-19, baik dalam kondisi pembelajaran tatap muka atau PTM maupun belajar dari rumah atau BDR. Disesuaikan sesuai kebutuhan, sesuai keadaan sekolah, ya. Nomor 2, bersifat tidak kaku dan mengikat. Artinya di Juknisbos tahun 2021 ini lebih diberikan kebebasan atau sesuai kebutuhan sekolah, tidak ditentukan kuantitas dan kualitas jenis barangnya, sesuai dengan keadaan, kemampuan, dan kondisi sekolah. Nomor 2, tidak ditentukan presentasi penggunaannya. Tidak ditentukan berapa persen harus belanja ini, belanja itu. Tidak ditentukan berapa persen untuk berbelanja buku. Kalau biasanya itu sebanyak 20%, maka di tahun ini diberikan bersifat bebas untuk berbelanja sesuai dengan keadaan, kondisi, dan kebutuhan sekolah. Apabila kebutuhannya berbelanja buku masih memerlukan 20%, maka dia dibolehkan berbelanja 20%. Apabila tidak mencapai 20% kebutuhannya, maka dipersilahkan. Nomor 3, pengelolaan berdasar manajemen berbasis sekolah. Sekolah diberikan fleksibilitas terhadap penggunaan sumber daya, dana informasi, dan pengetahuan untuk berinovasi dan berkreativitas secara mandiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Ini adalah poin nomor 3, prinsip penggunaan dana BOS tahun 2021. Pelaporan pengembalian dana dan sanksi. Ini pelaporan ini aspeknya pelaporan pengembalian dan sanksi. RPM Juknisbos 2021, pelaporan menjadi syarat dalam penyaluran, ya. Ini sama, tidak jauh beda dengan Juknisbos tahun 2020. Kita lanjut. Sisa penggunaan anggaran. Dalam hal terdapat sisa dana BOS reguler tahun anggaran sebelumnya pada sekolah,
maka sisa dana BOS reguler tetap digunakan oleh sekolah dengan ketentuan: 1. Telah dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 2. Sesuai dengan petunjuk teknis BOS reguler tahun anggaran berjalan. Umpama sisa dana tahun 2020, maka penggunaannya harus sesuai dengan Juknis Pos tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.